lu udah memaksimalkan skill Kama Sutra lu. Sehingga ketika lu punya pasangan, lu nggak akan punya problem seks. Cowok itu berpikir jorok dalam satu jam atau 1 hari gitu. Berapa puluh kali? Enggak. Nyamperin. Bukan disamperin. Kalau itu mah bokep itu ngebuat sex life lu tuh menurun. Karena bokep itu membuat ekspektasi lu begitu tinggi, and then lu nggak akan ketemu di real life gitu. William Gozali. Siapa? Kita akan main game namanya ML, mengenal lebih. So, first gue akan nanyain pertanyaan-pertanyaan yang cepet. Oke. Jawab cepet aja. And why? Oh, gue jawab cepet dan harus kasih Ya, why-nya. singkat aja. Oke, singkat aja. Oke, gue William Gozali dan gue adalah seorang Chef. banyak pengalaman atau banyak uang. Pengalaman. True or false? Kamu orang yang jahil? True. Mobil pakai tangan kiri atau tangan kanan? Kanan. Warna gelap, warna terang? Gelap. Lu merasa ganteng ketika? Shit, gue nggak tahu. Masa lu nggak ngerasa ganteng? Enggak, gue biasa aja. Gue ngerasa gue ganteng ketika gue pakai pomade. I guess. Mobil atau motor? Mobil lah. Gagal nikah atau job sepi? Mendingan gagal nikah nggak sih? Gagal nikah sekali kan belum tentu 2 kali gagal. Bener. Setuju sih gue. Percuma kaya tapi Bego. have a pause button or rewind button? I guess pause. Kenapa? Karena buat apa? Kebalik lagi. Dan nggak mungkin juga kan dengan di pause gitu. Ride a bull or pet a tiger? Ya pet tiger aja deh. Kenapa lu nggak mau? Gue kayak milih ride a bull deh. Gue lebih sering ngelihat orang tuh punya pet tiger daripada naik bull. Bull tuh kayaknya very uncontrolled gitu. Marry the person of your dreams or have the same job of your dreams? Gue kayaknya milih yang kedua deh. Kenapa? Karena seberapapun perfect pasangan lu, namanya menikah tuh pasti ada konflik. Tapi kalau lu punya pekerjaan yang emang lu cintai banget gitu, lu nggak akan secapek-capek atau se-struggle kerjaan itu, lu nggak akan ngerasa secapek atau se-burn itu kayak. Give up your cell phone or bank card passcode? Kasih aja HP lah. Nggak bisa dibuka juga? Iya, gua nggak nyimpen apa-apa. Masa? Yang bener? Marry an ex-murder or ghost chaser? Nggak dua-duanya sih, Pak. Ya kan lo harus pilih satu mantan pembunuh atau satu penangkap setan. Mendingan menangkap setan sih ya. Pembunuh, lu nyakitin dia dikit aja, hilang nyawa lu. Have a lot of money or a lot of friends? Money sih. Kenapa? Apain teman banyak-banyak? Lebih pilih network yang banyak, bukan teman. Ya kan? Setuju. Setuju. Teman mah dikit aja. Tapi Less tulus. friend, less drama. Cengli. Lahir jadi orang kaya atau orang yang biasa-biasa aja? Biasa-biasa aja sih. Kenapa kamu jadi lahir jadi orang kaya? Karena gue udah ngerasain biasa-biasa aja dan gue bisa survive, dan gue ngerasa dengan gue lahir biasa-biasa aja, gue bisa fight for my own thing, yang apa yang pengen gue perjuangin, lebih ngerasa ada effortnya gitu. Kalau udah langsung didapat, takutnya gue jadi malas, kan gue nggak tahu. Karena gue nggak pernah lahirin terlahir kaya juga, jadi gue nggak memilih untuk terlahir kaya. Langsung kita akan tanya. Oke, yang pertama, apa bedanya seorang ade saat zaman kuliah dan sekarang? Kalau zaman kuliah itu gue brutalisme. Bukan brutalisme sih, tapi lebih karena gue nakal banget. Tapi nggak sampai. Nakal yang gimana nih? Jadi udah sampai lu bener-bener Main cewek, narkoba. ya, narkoba cuma ganja doang. Oh, iya. Habis sisanya gue nggak berani sentuh. Iya. Terus gitu udah pokoknya udah hancur banget lah. Kayak punya duit, habis gitu. Jadi pas zaman kuliah itu gue dikirimin sama nyokap gue, kan gue kuliah di Malai. Gue dikirimin sama nyokap gue itu per 1 semester. Kan 6 bulan. Biasanya di semester ketiga udah habis duitnya. Oh gitu. And then lu pakai buat party. Iya, buat party lah, cewek lah, traktir cewek lah, sana sini lah, gitu-gitu loh. Gila banget. What a good life. Cuma setelah dari situ gue sadar susahnya cari duit, langsung semua berubah kayak gitu. Cuman karena lu sadar cari duit susah. Ya, Bukan yang lain. Enggak, karena itu dong. Jadi gue kayak mikir what a waste ya. Coba aja gue di saat kuliah itu uang yang gue buang-buang ini gue tabung, sekarang bisa jadi something yang lebih berguna gitu daripada gue cuma. Tapi ada hal positif yang lu dapet nggak dari ketika lu, let's say, kita nggak ngomong main cewek, ya maksudnya nakal, ya nakalnya laki-laki, nakal laki-laki gitu, and then ngebugs, and then hang out
positifnya ya. Kalau gue rasa sih nggak ada sih. Ada. Buat gue hal yang kayak gitu tuh fana, ngerti? Fana. Pure 100% fana ya. Fana. Menurut gue sih fana, kayak lu cuma satu malam, lu percuma nggak sih kayak Senin cewek, Selasa beda cewek lagi, Rabu beda cewek lagi, rasanya akan sama aja gitu. Kayak cuma lu enak sesaat, serot dah. Gitu. Ada nggak sih positifnya? Menurut gue ada. Apa? Positifnya adalah lu udah memaksimalkan skill Kama Sutra lu. sehingga ketika lu punya pasangan, lu nggak akan punya problem seks. Oke. Iya nggak? Bener sih, gue nggak kepikiran sampai situ sih. Karena once lu udah married, seks itu bisa bukan hanya menjadi problem buat pria, tapi juga bisa buat wanita. Gue nggak kepikiran sampai situ. Kurang lebih kayak gitu kayaknya ya. Ada pasti positif. Keren juga kamu ya. Who is part of your support system? Siapa support system lu? Menurut gue sih istri gue sendiri ya, kalau for now ya. Tapi kalau bisa mention beberapa, of course orang tua juga. Karena orang tua yang support gue untuk bisa di titik sekarang juga, walaupun awal nggak support. Cuman tetap harus dihitung. Kok kita sama? Hah? Kok kita sama? Ya, I guess semua cowok Indo yang mau masak pasti awalnya, apalagi generasi kayak anak 90-an, orang tua pasti nggak gitu ngasih. Unless mereka emang punya background F&B juga. Otherwise nggak akan mereka support. Iya, soalnya pas dulu, gua pas mau kuliah ke Malaysia, ambil apa? Masak. Ngapain kan masak kuliah jauh-jauh? Masak aja sama bibi, nanti bayar bibi gitu. Gua digituin, gua mental breakdown gua. Terus apa yang akhirnya ngebuat nyokap lo ngasih lo pergi? Sebulan gua diem-dieman sama nyokap gua. Bener-bener cuma papasan, gak ngobrol sama sekali. Terus dia, dia nanya saudara-saudara gua, nanya koko cici gua, dia kayak gimana, dia harus gimana gitu. Terus dia dapat input dari saudara gue ya lebih baik anaknya suka, jadi jalannya baik daripada lu paksa sesuatu. Nyokap gue pengen gue jadi dokter. Oh gitu. Dokter kecantikan, tau nggak alasannya biar apa? Biar dia kalau perawatan gratis gitu. Oh anjir. Tapi ternyata waktu nyokap lo ngasih ke lu kuliah di Malaysia, dia nggak salah. Ya. Karena kan lu ini tidak memaksimalkan dengan baik. Memaksimalkan skill Kama Sutra gue. Salah lu. Disuruhnya kuliah apa lah. Iya bener sih. Tapi ya pas beres kuliah juga gue takut sih, kayak gue ngapain ya gitu. Lulus kuliah gue juga nggak tahu, buka restoran gagal bangkrut. Habis gitu udah nggak tahu ngapain. Tapi lu waktu lu kerja sama orang atau lu di industri, masa lu nggak ngerasain serunya adrenalin pas service yang lagi seru banget. Jadi seru, ya? Ini spiritual way sih, tapi agak aneh. Jadi pas gue udah beres itu, gue itu udah dapet tawaran dari 3 restoran di 3 negara yang berbeda, Malaysia, Swiss sama Prancis, 4 nih sama US. Anjir. Iya, jadi udah gue nge-apply, jadi kayak gue sebar jalan lah. Jalan, terus gue udah dapet 4. Terus Swiss di mana? Swiss apa restorannya? Gue resto apa ya, gue lupa. Jadi teman gue ada di sana, gue dapet koneksi. Dia ada di sana, gue lupa fine dining apa gitu, lupa. Geprek bensu bukan? Ya nggak geprek bensu. Gitu. Jadi pas di Malai pun gue fine dining, Indian fine dining restoran, Nadodi namanya. Indian fine dining restoran? Indian Sri Lanka fine dining restoran. Nadodi pula Nadodi. Nah dari situ, terus gue pas mau ambil salah satu, gue itu mau ngambilnya tuh di Prancis kalau nggak salah. Gue udah mau itu, terus kenapa lo yang pilih yang Perancis? Karena gue memang cita-citanya pengen ke Prancis, udah gitu doang. Nakal di Perancis Ya enggak? kayaknya enak gitu. ini enak gitu, lo ML di bawah Eiffel Tower kayaknya seru deh. Nah dari situ baru terus gue kayak bukan mikir sih, tapi kayak ada yang bisikin gue tuh kayak lo harus balik Indo nemenin nyokap lo gitu. Karena bokap gue udah lama nggak ada. Oke. Terus? Gitu. Ya udah gue pulang dan do nothing gitu. Bener-bener nggak ada reason ya, gue pulang juga nggak ada apa-apa. Tapi waktu ada ngebisikin lo suruh pulang nemenin nyokap, so itu sih maksudnya emang ada sesuatu yang bad happen to your... Nggak ada sih, tapi lebih kayak bonyok gue divorce dari kecil. Pokoknya bokap gue udah nggak ada lama. Terus koko cici gue udah pada married, which is sudah pisah rumah kan. Nyokap gue sendirian di rumah. Oh, just gitu, kayak ya. Jadi maksudnya gue takutnya ada gini, ada rasa penyesalan di gue yang gue udah melalang buana nih. Oke lah, gue karir berhasil secara individual, tapi amit-amitnya ketika gue berkarir, tiba-tiba nyokap gue nggak ada. Gue paham. Di waktu akhirnya itu gue nggak ada gitu. Iya, gue paham. Sedih banget cuma. Iya. Jadi sebelum itu terjadi, at least udah
ada yang kayak ngasih tau lo kayak udahlah pulang aja deh. Ya gitu. Jadi amit-amitnya prepare nyokap gue dalam beberapa tahun ini nggak ada. Seenggaknya di akhir momennya itu gue ada buat dia. Oh iya. Aneh kan? Tapi nyokap lo fine-fine aja kan? Fine aja. Oh iya. Gak ada masalah. Bingung kan? Doa ibu tuh. Anak saya jangan sampai kena AIDS katanya. Ayo pulang. Kurang aja. If you could have a dinner with any currently alive person in the world, who would it be? Gua pengen makan malam sama pastor ini katedral, gue gak tahu siapa namanya. Kenapa? Gue ngerasa kayak impact-nya dia ini gede banget gitu loh buat Dunia. buat dunia juga iya, tapi buat ke umat Katolik gitu. Gue bukan Katolik, gue Kristen nih. Terus Tapi gue pengen tahu kayak ngajak makan di mana? ya warteg kayak geprek bensu kayak bebas lah. Terus gue ngerasa pengen kayak gue pengen tahu nih isi pikirannya ini tuh sebenarnya gimana sih dan apa gitu loh. Gitu. Sebenarnya menurut gua sih terlalu banyak abu-abunya lah gitu loh. Oh, lu Jadi ingin gua masih banyak mempertanya. ada rasa penasaran nih. Oh, Gue pengen tanya langsung. Lu mempertanyakan soal kepercayaan ke dia yang belum terjawab. Ya, gitu. Soalnya kan ajarannya Kristen sama Katolik ini agak sedikit beda lah. Iya. Gitu. Jadi gue pengen tahu sih sebenarnya mana. Bukan nyari yang bener yang salah yang mana, tapi gue lebih ke arah kayak pengen tahu aja, kepo aja gitu. Gitu. Terus yang kedua sama kalau boleh milih dua sama BTS lah boleh lah supaya bisa dapat cuan. Bayangin punya brand terus BTS X Ade Kurniawan. Anjay. Kalau nggak jadi sultan mah hebat. Iya. Kira-kira apa yang bisa lo tawarkan buat BTS kalau lo collab sama dia? Gue bikin apa ya? Kemarin McD bikin nugget, gue bikin apa ya? Bikin itu ayam goreng kunyit X BTS. Bisa, mana dia suka sambelnya. Iya kan? Barangkali mereka suka sambal. Apa yang bakal lo lakuin kalau lo lagi marah? Marah. Dan lo kalau marah tuh gimana sih? Gue kalau marah, Seorang Gus tuh marah gimana? gue sangat eksplosif sih kalau marah. Jadi gue bukan tipe yang pendiam atau nyimpen sih. Tapi tergantung ke orangnya juga. Of course kalau misalkan kayak orang yang nggak kenal ya nggak mungkin langsung se-eksplosif itu gitu. Cuman in general gue very explosive. If you could hack into any computer, whose computer would you choose? Lu Kenapa? gue pengen tahu segi editing yang bisa sebagus itu, gue bisa tahu gimana caranya, jadi gue tahu, jadi bisa bikin video sebagus itu. Itu mah nggak perlu nge-hack bro. Lu kasih tahu. Itu mah cukup belajar. Hack apa ya? Kayaknya nge-hack CIA seru kayaknya. Nge-hack CIA. Iya kayaknya seru deh. Lu kayak Info apa yang bisa lu dapat dari CIA? apa tapi ya? Kayak kejahatan apa gitu. Kalau nggak, oh ya komputernya siapa ya? Menteri Keuangan Indonesia. Iya. Itu boleh sih. Yang relate dengan keuangan. Iya, yang relate dengan keuangan itu boleh sih. Lebih profitable I guess. Yes. Have you ever gone on online date? Tinder, bla 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 bla. Nggak pernah gue. Hah, kenapa? Gue konservatif banget. Kok gue pernah sih? Gue jujur nggak pernah karena mungkin gue waktu online date itu exist, gue udah menang MasterChef dan gue ngerasa kayak waktu itu takutnya orang tuh kayak gue kok mikirnya agak aneh waktu itu ya. Gue takutnya orang mikir manfaatin, padahal kan pengen saling manfaatin kan. Oh iya bener. Gue so ini aja gue, so ngartis aja dulu gitu. Padahal kayak belum tentu juga dia tahu waktu harusnya gitu. And then waktu gue coba online dating, waktu itu sempet sign up, tapi waktu itu gue lagi di Sydney. Coba jelek-jelek banget bro. Mungkin karena gue tinggalnya di suburb, dan gue buka online app-nya pas di suburb doang gobloknya. Harusnya pas di city kan? Iya benar. Salah gue. Banyak cindo-cindo tuh di sono. Iya itu dia bodohnya gue. Tapi enggak lah. Tapi nggak seru ah. Gue pernah nyobain sih nggak seru sih. Nggak seru ya? Nggak seru. Gue di Malai pernah. Di Indo sih nggak pernah sih. Tapi lu sampai match ketemu gitu? Ada pernah sekali. Tapi freak. Jadi kayak gimana ya? Gimana ya ngomongnya kayak Aneh gitu. aneh lah gitu. Kayak- Apa yang di chatting sama dia terus pas lu ngobrol langsung tuh totally beda. Beda kan namanya awal ketemu pasti kan lu awkward gitu nggak sih? Tapi tergantung sial-sialan juga sih. Temen gue ada yang married gara-gara Tinder. Anjay, orang Sumpah. Bandung. Dia kuliah di Malai sih, dia orang Medan kayaknya. Iya, banyak sebenarnya true story yang berhasil sih ya. Iya. Ya jangan lupa guys kalau mau sign up. Gunakan promo code di sini. Promo Tinder. Nanti Adex Tinder. Next Tinder. Apa motivasi lu sampai hari ini masih produksi konten YouTube? Kalau hari ini ya, kalau hari ini itu gue mikirnya Iya, ini. gue sayang sama baby YouTube gue ini yang udah gue bangun. Iya. Jadi gue menganggap
YouTube ini kayak gue lagi besarin anak gitu pelan-pelan. Iya. Gue latih, gue kasih makan, yang salah gue benerin, yang bener dilanjutin gitu-gitu. Iya. Jadi apa ya, kayak gue cuma ngelanjutin aja apa yang udah bagus gitu. Tapi kalau lu tanya 2 tahun atau setahun lalu, gue sih kenapa ngelanjutin, kayak awalnya motivasinya agak salah sih. Jujur motivasinya agak salah. Gue cuma berpikir, kan gue di saat 2 tahun lalu itu gue berpikir 4 tahun lagi atau 5 tahun lagi gue merit. Gue cuma mikir, gue mau dapat passive income dari YouTube yang gue nggak kerja. Nggak salah juga. Iya gitu. Oh, tapi ternyata usaha buat kesananya berat juga gitu. Nah, berat banget. Gue setahun setengah lah. Setahun awal itu gue nombok semua produksi, ibaratnya pakai duit tabungan gue. Dari setahun sampai setahun setengah baru tim ini bisa kebayar pakai AdSense. Dari setahun setengah baru ada. Yang rekam nih? Yes, nih dua-duanya, dan mereka tahu. Iya. Gitu, jadi... Lu parah, lu gak kasih diskon lo awal-awal lu. Lu gila lu berdua ya? Ya, mereka udah murah tuh, yang gitu. Udah murah nih orang ini. Tim lu masih lebih mahal ini. Enggak gitu. Kalau tiba-tiba lu punya kekuatan baca pikiran nih, satu orang siapa yang pengen banget tuh baca pikirannya? I guess presiden. Presiden kita yang sekarang? Iya. Kenapa? Nggak yang sekarang. Presiden ya siapapun itu. Karena gue pengen tahu sebenarnya presiden tuh dalam sehari tuh otaknya mikir sekeras apa gitu untuk untuk kerja, untuk menjaga, membangun negara gitu. Maksudnya kayaknya kalau cuma mikir-mikir keras gue juga bisa. Enggak. Iya, penasaran aja kan, nggak? Tanggung jawabnya kan besar banget. Gimana sih? Apakah seorang presiden tuh bisa tidur nyenyak gitu? Iya sih, benar juga sih. Iya. Kan banyak yang dipikirin ya. Iya. Lu ngurus proyek rumah aja lu malam kepikiran, anjir ini acian belum kelar yang ini nih. Atau gue belum pesen semen gitu. Coba kalau presiden, ibu kota di ini belum, ini nih semennya belum ya. Bener sih. Hal atau bercandaan apa yang bisa bikin lo tersinggung? Gue susah kesinggung sih orangnya Bener. sebenarnya sumpah susah kesinggung. Kayak lu bercandain gue apapun tuh kayak gue Yakin lo? Iya. Gue coba nih. Dia coba. Nah, langsung marah. Kalau bawa orang tua, kayaknya itu paling parah kayaknya. Oh, iya. Kayaknya itu yang paling parah. Jadi kalau orang ngehina personal gue itu sampai gimana pun gue biasanya nggak marah. oh gitu. Tapi tergantung kedekatan sih. Kayak kalau pasti. misalnya lu orang baru kenal gitu tiba-tiba lu ngatain lu, apaan sih lu deh lu jadi YouTube nggak laku, lu ngapain lu gitu, itu mungkin gue marah. Tapi kan karena dia bukan marah karena bercandaannya dia, tapi marah karena lu SKSD banget sih sama gue gitu. Gitu. Iya. Tapi kalau sama udah kenal gitu mungkin susah banget gue tersinggung gitu. Lu take it easy ya? Take it easy. Income pertama kali yang lu dapat dan ketika lu di umur berapa? Jadi income yang bener-bener lu dapat dari lu kerja. Wah, Keringet lu. Ini menarik. Gue dapat itu jujur dari kerja di resto justru. Itu tahun berapa? Boleh tau nggak lu umur berapa? 2011 umur 18 berarti. Umur 18 2011 I guess. 2012 gitu pokoknya. Iya, gue kerja di Sopra Pacific Place. Waktu itu gaji cuma 1,7. Terus ongkos gua tuh 1,5 belum makan. Karena gua nggak mau naik motor, gua bawa mobil dan parkiran sebulan tuh udah 400 sendiri langganan. Iya. Tapi yang dari situ emang gua nggak ngincer duit. Karena emang gua pengen pure dapat experience aja. Pure experience. Umur 18. Kan maksudnya gua masih ditanggung nyokap bokap juga gitu kan. Jadi gua tapi luar biasa perasaan ketika gua dapat gaji pertama. Walaupun lu tahu itu duit sebenarnya nggak cukup buat nge-cover hidup lu karena masih tanggung nyokap juga gitu. Nah tapi dari situ lu baru merasakan bahwa oh ini duit hasil keringat nih, manis nih. Iya. Betul. Manis. Apa ya? Menurut gue sih hebat banget sih lu umur 18 bisa berpikir sebijak itu. Gue kayaknya 18 ngapain ya? Enggak ya, gua rasa enggak bukan karena umur sih, Dek. I mean umur berapapun lu pasti ada pikiran, ada sebagian dari pikiran lu yang wise, sebagian yang childish, sebagian yang ceroboh aja gitu. Iya, menurut gue keren sih di saat berarti lu 18 SMA SMA 3 kan atau awal kuliah ya? Awal kuliah kan gua kuliah nggak kelar, kan gua cabut. Iya bener. Makanya. Iya. Yang lu milih ini kan, gue lupa nama ininya. Oh iya si Lily. Iya. Habis si Lily baru kerja tuh gue. Temen gue ngikutin lu tuh. Si Lily? Itu, Si Lily? Iya, si Lily itu. Ya men. Beda, gue nggak kenal kayaknya. Oh. Jadi dia ngikutin lu, terus
lihat si profile itunya lah, kampusnya itu. Iya. Nggak bayar lagi tuh si Lilinya. Gue hampir masuk situ loh, Oh, iya? masuk Teles. Saya izin boleh nggak Pak masukin foto Bapak? Boleh aja. Sama mater kan. Kapan terakhir kali lu merasa kecewa? Apa alasannya? Antara tahun ini 4 tahun lalu gitu. Jadi gue tuh berpikir kayak, kan ini kan dunia kita ini kan dunia yang agak luas, konten YouTube dan segala macam. Gue tuh berpikir selama ini gue jalan lurus-lurus aja, nggak pernah nyinggung orang gitu. Terus jadi kayak ada beberapa pihak yang which is kayak nggak suka dengan apa yang gue lakukan gitu. Netizen atau? Ada yang netizen sih gue nggak terlalu gubris lah. Bukan ya teman konten kreator juga, ya teman konten kreator juga terus. Tapi gue ini asumsi sih, jadi nggak apa ya, nggak yang itu fakta yang 100% gitu. Jadi ini asumsi gue gitu. Iya. Gitu. Jadi dari situ gue kayak berpikir. Is it from your season juga atau? Apart. Oh. Gitu. Jadi kayak gue ngerasa kayak apa ya gitu. Tapi ya udah dari situ gue kayak berusaha move on-nya cukup lama sih. Jadi untungnya di saat waktu itu gue udah nabung video udah cukup banyak. Jadi waktu itu gue break syuting dalam berapa minggu gitu. Saking gue udah burn out-nya untuk kayak salah gue apa ya? Depannya F bukan? Bukan gitu. Jadi dari situ terus jadi kayak kok gue kayak banyak musuhin orang gitu, kayak yang gue ceritain lo di balik layar tadi. Oh ya. Ya itu apart. Gitulah, itu salah satunya gitu. Padahal gue nggak salah sama mereka gitu. Oh ya. Gitu. Jadi gue ngerasa kayak wah ya gitu. Gue kecewa sih, cukup kecewa. I see. Waktu lo kecil, mimpi orang tua lu untuk lu itu apa sih sebenarnya? Nyokap bokap gue pasti pengen gue nerusin usahanya pasti. Karena kan dia emang merintis banget dari awal usaha aluminiumnya gitu. Dan wajar banget sebagai orang tua punya ekspektasi seperti itu, karena orang tua kan biasanya selalu mempersiapkan yang terbaik buat anaknya gitu kan. Dan dia ngerasa bahwa ini ibaratnya gue udah bikinin jalan tol, lu tinggal lewat aja. Iya, jadi ekspektasinya gue rasa ya nerusin usahanya. Tapi in general, I guess dia pengen ya gue sukses gitu. Jadi sekarang dia support aja sih, nggak ada masalah. Iyalah, udah kayak gini gimana tuh? Cuannya udah banyak brand gimana? Apa kalimat tersweet yang mau lu bilang ke orang tua, ke mama? Kenapa jadi kayak dia yang hostnya ya? Bagus juga. Tolong lihat ke sini kan. Nanti kasih lagu-lagu sedih. Gua tidak boleh nangis di sini ya. Terima kasih untuk ibundaku, mamaku sudah membesarkan dengan sangat luar biasa, dengan single parent dari gua kecil, dan dengan segala tantangan, ditipu orang, dimarahin orang, ngutang sana sini untuk besarin semua anak-anaknya. Dan thank you, you are the best and you are the only one who I love most. Sarangnya. Nyokap lu nonton nggak nih nanti? Nggak akan kayaknya. Nggak akan kayaknya. Diedit di klipnya ini. Langsung kasih nyokap gua. Kasih ke WA. Oke, nih, apa pendapat lu tentang YouTube sekarang? Gua bisa bilang gimana ya Pak, bakal panjang ya. Cuman in general I guess udah, gue bisa bilang a little bit boring buat gua. Karena guanya sendiri udah bingung kayak what's next. Masih belum terjawab nextnya tuh ngapain di YouTube gitu. Mungkin juga karena terbatasi oleh pandemi ini, jadi kayak serba kayak mau ke kanan ada halangan, ke depan ada halangan, ke kiri ada halangan gitu. Ya, tapi ini gue ngerasa cukup boring sih. But at the same time gue ngerasa grateful juga, maksudnya bisa gede di YouTube. Ya guys itu sih. Itu jawaban yang lo expect atau apa? Nggak ada, gue nggak mengekspektasikan sesuatu jawaban, nggak ada. Oh iya. Cuma ya, tapi gue, ntar kalau gue inget-inget lu itu naik abis yang season 5 ya? Iya nggak sih? YouTube ya? Iya. YouTube ya kan yang abis season 5 beres. Iya betul. Ya kan gerujut banget, terus tahun lalu terus pandemi, PSBB ya? Lu kan masih 200 ribuan apa 300 ribuan yang waktu itu? Iya, PSBB. Langsung. PSBB gue kayak itu gila banget tuh. Kayak Tuhan kasih gue berkat berkali-kali lipat itu pas PSBB sih. Iya, itu gila banget. Iya, itu gila banget itu. Iya, itu gila. Itu gue ngerasa terberkati di saat semua orang, nggak semua orang sih, most of us ngerasa suffer lagi. Hmm. Kalau lu meninggal, hal pertama apa yang mau lu tanyain ke Tuhan?
Tuhan kenapa pandemi ini harus terjadi? Pasti ada reasonnya, tau gak sih? Iya. Tapi nggak tahu kenapa ya, ini teori konspirasi otak gue. Menurut Coba. gue ini biological weapon. Kalau itu menurut lo Diciptain ini menurut gue. diciptain ya? Karena kayak apa ya, masa penyakit lu bisa beruntun kayak ada varian alpha lah, Iya. delta lah, apalah gitu. Menurut gua. Temennya Jerings guys. Maksudnya ini tuh entah sengaja dibuat atau kecelakaan atau apa gua nggak tahu. Cuma menurut gua kayak rentetannya ini kok kayak terstruktur gitu loh. Iya. Menurut gua, dan ini menyusahkan banyak orang. Iya. Kalau gue ada momen dimana gue ngerasa ini buatan orang. Ada momen gue merasa ini seleksi alam. Ya seleksi alam. Iya benar. Iya. Ada kadang gue ngerasa kayak kalau udah baca-baca yang semua teori-teori konspirasi kayak, oh iya benar juga ya. Kayak gue kedok, oh iya benar. Tapi ketika itu kayaknya emang seleksi alam gitu. Tapi ya apapun itu ya sucks aja sih pandemi. Iya, gila banget sih. Iya. Titik apa yang buat seseorang disebut sukses menurut lo? Menurut gue ketika dia mandiri, ketika dia bisa menyelesaikan masalahnya dia sendiri tanpa expect untuk dibantu orang lain. Sesimpel itu. Iya. Buat gue dia udah cukup sukses. Meaning ketika lo mandiri kan otomatis ya finansial aman, and then pola pikir lu udah bagus juga, lu bisa solve your own problem without any help gitu. I guess itu sih. Apa yang lu pikirin kalau lihat cewek seksi di mall? Penutup yang bagus bukan? Ditutup dengan sangat baik kali ini yang Ghazali, Bung. Terima kasih. Apa yang gue lihat kalau lihat cewek seksi di mall? Iya, jujur dong. Jujur. Jujur. Tergantung tipe ceweknya. Kalau tipe ceweknya gue suka kayak mendadak sange gitu. Kayak ya makan seksi kan definisinya kan beda-beda gitu. Gue kayak jalan gitu lihat ada cewek yang menurut tipe gue seksi dan dan menurut gue kayak gila gitu kayak jalan gitu kayak sange banget gini gimana ya. Tapi gue pernah baca teori dan menurut gue ini bener. Cowok itu berpikir jorok dalam satu hari, dalam satu jam atau satu hari gitu. Berapa puluh kali? Bisa jadi. Iya. Dan apalagi kalau ngeliat objek yang kita bisa bilang seksi gitu ya. Cuman pernah, tapi kalau gue mungkin sekarang karena gue udah punya istri dan punya anak ya. Ya. Kalau itu naturally keluar, gue bakal tahan gitu. Oh iya dong, masa lu Enggak. lu nyamperin. Bukan disamperin kalau itu mah. Yuk gitu mungkin nggak mungkin. Enggak. Maksudnya kayak pikiran gue mencoba untuk alihkan, nggak pikir ke arah yang Oh ya. mesum gitu. Iya. Gitu. Oke. Tapi mungkin kalau gue single kayak pikiran gue langsung kemana-mana. Pikiran netizen bangsa tuh kalau. Sumpah loh tapi. Ya tapi gue setuju bahwa teori itu benar, bahwa cowok tuh suka randomly tiba-tiba pikirannya ke arah seksual aja gitu. Kadang kan dia mengerti cewek juga, kayak lu kenapa sih cowok sangean gitu? Iya. Iya. Hanya cowok yang mengerti cowok akan hal itu. Iya, hanya cowok yang mengerti cowok akan hal itu, Iya. benar. The good thing is, balik lagi kita bisa kontrol atau enggaknya kan. Betul. Iya. Abis lu sesudah lu menikah lu masih nonton bokep gak? Awal-awal. Abis itu nggak? Habis itu udah. Totally nggak? Gue bisa bilang sekarang jarang banget. Oke. Jarangnya sampai yang benar-benar jarang ya. Oke. Karena yang gue temukan nih buat para cowok ya, bokep itu ngebuat sex life lu tuh menurun. Karena bokep itu membuat ekspektasi lu begitu tinggi, and then lu nggak akan ketemu di real life gitu. Oke. Iya. Itu based on my experience ya. Iya. Jadi ketika lu tinggalkan bokep, sex life lu itu bakal jauh lebih meningkat. And both parties bakal lebih happy.